dengar kan katanya Mang Anis punya apa namanya yayasan pendidikan. Itu gimana ceritanya? Orang tadi dari apa namanya tukang cleaning service jadi connect, jadi operator, posisi sekarang kok bisa sampai punya yayasan pendidikan, itu gimana ceritanya? Ya awal kangen sama Bang Anis, penasaran sama Bang Anis, jangan lupa subscribe-nya, jangan lupa like-nya. Halo teman-teman pekerja, hari ini saya akan pergi ke salah satu rumah pekerja di mana di tengah kesibukannya sebagai pekerja kenasif pagi, siang, sore, dan malam, ia mampu mempunyai usaha-usaha yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi kita bersama. mantap. Iya, alhamdulillah baik. Kangen gua, udah lama banget. Ngobrol di mana? Di motor apa di? Sono aja. Ya, motor aja lah. Bikin sedih aja deh. Nah, teman-teman, sekarang saya sudah di rumahnya Mang Anis. Setelah nyari susah, keliling kampung, masuk keluar masuk, naik turun gunung gitu. Masya Allah. Akhirnya sekarang ketemu di Mang Anis. Halo Mang Anis. Hai, halo juga. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya, salaman lagi, kita salaman terus jadinya. Kita terbiasa begitu. Oke, ya. Mang, mungkin teman-teman perlu di-share di channel saya ini. Oh iya. Itu bahwa kita coba untuk mencari banyak hal, inspirasi maupun masukan dari Mang Anis tentunya ya. Iya, insya Allah ya. Ngomong-ngomong, Mang Anis sudah berapa lama kerja di pabrik? Alhamdulillah sampai saat ini saya udah 26 tahun. Wah, 26 tahun. Iya. Ya lumayan lah. Saya juga kerasa itu. Itu tua di pabrik apa tua di jalan, Bang? Ya di jalan iya, di pabrik juga iya. Di rumah mah enggak kayaknya. Enggak ya. Tapi ganteng ya. Masih ganteng, enggak kelihatan ya. Ini udah 26 tahun yang lampau ganteng banget. Banyak yang tergila-gila. Iya. Usia berapa sekarang, Mang? Kayak enak saya mau. Gak apa-apa, usia berapa? Udah 48. Oh, 48. Iya. Kayak ini ya, kayak 47. Iya, begitu. Kayak 47. Oke deh. Mang Anis, Iya. gimana suka dukanya apa namanya kerja di pabrik itu kayak apa misalnya? Ya semua itu kadang ya ada senangnya, ada dukanya sih. Hampir semua namanya orang hidup ya. Ya. Pernah saya kejadian dukanya itu ya awal-awal masuk semua pasti kaget lah. Ya. Kaget gimana sih nerima pekerjaan yang selama ini belum pernah kita kerjain. Ya. Terus diposisikan pada pekerjaan yang awalnya itu kita nggak tahu gitu loh. Nggak tahu. Bahkan saya ditaruh saya ini jadi cleaning service gitu ya, tahun 93 94 itu iya, cleaning service nyapu gitu ya. Ya untungnya saya berangkat dari orang nggak punya, jadi nggak kaget kalau nyapu gitu. Kalau berangkat dari orang kaya kayaknya ngejerit saya langsung ya. buat pokoknya mah nggak sanggup dah mental. Bagusnya itu apa ya, memang nggak ini banget sama orang tua ya, nggak di apa namanya di momong banget gitu, nggak di Ya, pokoknya udah banget lah, enggak. Udah semangat dari kecil lah ya. Iya lah, memang nggak ada yang dimanjakan kenyataannya. Emang susah. Kalau dimanjakan berarti kan seneng loh. Iya, tuh. Minum aja air tajin bukan? Oke. Tadi selain apa namanya? Setelah dari cleaning service gitu terus jadi apa lagi, Bang? Semblang. Hah?
assembler, terus jadi kenek. Assembler apa? Assembling tuh nyusun barang yang akan dikirim gitu Oke, loh. oke. Terus jadi kenek, Kenek. ekspedisi Oh. di pabrik itu gitu loh. Oke. Ya itu tahun-tahun 97 98 lah, 96 97 98 Hmm. itu. Kalau kita nggak bisa menerima pekerjaan berat terus kita pindah lagi, saya pikir dulu itu nanti kita akan waktu habis di jalan lebih fokus. Nah, nanti kan pada satu pekerjaan nanti kan karir itu sendiri akan mengikuti karena kita sesuai dengan waktu yang kita gunakan Ya. untuk bekerja di Jadi situ. tadi pertama cleaning service, Iya. kedua assembling, Iya, terus jadi kenek ya. kenek, Jadi kenek. iya, Jadi kenek. semua dijalanin aja. Jadi, Iya, dijalanin jadi semua. mungkin tipsnya adalah bahwa pekerjaan apapun Iya. itu dijalankan aja. Iya. Karena pada akhirnya karir akan mengikuti dari proses itu. Gitu. Iya, betul banget. Tapi kalau nanti pindah-pindah itu justru malah lost time. Lost time. Jadi waktunya habis sehingga kita nggak bisa berkarir lagi dari sisi dunia kerja. Gitu. Iya, betul. Ini tipsnya dari Mang Anis ya. Ya itu yang Ya, saya benar ya? alami, iya, Iya. betul. Kenapa? Backgroundnya kenapa? Kan kalau misalnya situ karirnya jelek pindah bisa jadi bagus kan? Ya, belum tentu juga. Oh karena tadi background tadi ya, karena backgroundnya. Background saya kan tahu sendiri. Ya pokoknya mah Bukannya situ ini lulusan universitas mana gitu kan? emang dulu di Harvard sih ya, cuma nggak lulus. Di Al-Azhar nggak lulus juga. Ya, Al-Azhar nggak lulus. nggak lulus. Terus? Baru 2 hari nggak lulus. Emang kenapa? Bahasa Arabnya susah. Bahasa Arabnya Iya, susah. oh. Oh, ya. Di Harvard nggak 2 hari juga nggak lulus. Ya. Bahasa Inggrisnya susah. Iya. Susah juga di situ. Akhirnya ya udahlah kerja aja gitu. Akhirnya ya dagang keliling aja, nggak sekolah. Dagang gorengan. Iya benar. Mantap. Tadi setelah dari kenek terus jadi apa lagi, Mang? Oh, jadi Kenek operator. apaan? Kenek mobil gitu. Kenek mobil, helper. Oh. Mobil, Oh, mobil barang apa mobil ini apa angkot? mobil barang. Oh. Nih, dulu tahu nggak sedih banget saya itu. Iya. Kalau dulu kan nggak dapet, kalau ngirim lantai 5 gitu loh ya, lantai 5 itu di belakang kita harus ngalihin barang, ngangkut, pakai tangga, naik tangga kalau ke atas itu lantai 15, lantai 10 kita jalan naik tangga, begini, ditaliin, Iya. rasa sakit, tapi semangat lagi karena apa? Ini saya harus ada yang saya harus ke depan, saya harus ada yang saya raih lebih bagus dari saat ini. Saya harus bisa lebih. Ini saya pikir sementara lah. Tapi saya lanjutin itu bukan sementara 3 tahun ngumpulin begitu. Tapi alhamdulillah. Tapi kuat ya? Ya. Udah gitu emang beban hidup juga. Iya. Lah sekarang awal kerja udah seperti itu terus rada enakan dikit jadi helper ngangkutin barang, mending beratnya itu berapa kadang 50, 20 kilo, 30 kilo di tali. Tapi Ada tadi- teman saya yang mungkin yang ngerasain hal seperti saya pasti akan cerita. Pasti iya emang benar. Dia pasti akan bilang begitu. Orang dia juga ngerasain sama-sama kulit gitu loh. Nah, Saya maksudnya syukurin. cerita itu kan fungsinya buat bahwa teman-teman jangan sampai ngalamin hal yang sama. Terus yang kedua juga perjuangannya itu harus jadi moto pertama ya, semangat tadi ya. Iya. Ini semangat tadi karena tahu backgroundnya seperti apa, kemudian itu yang melatar belakangi Mang Anis ini kemudian semangat untuk menjalani apa aja yang dilakukan gitu. Iya. Itu tips yang sangat bagus Mang Anis. Jadi buat teman-teman yang hari ini masih bingung kerja kok begini segala macamnya, mungkin Mang Anis bisa ngambil tipsnya dari Mang Anis. Iya. Kan saya Mang Anis punya yayasan pendidikan. Itu gimana ceritanya? Orang tadi dari tukang cleaning service, jadi kenek, jadi operator, posisi sekarang kok bisa sampai punya yayasan pendidikan, itu gimana ceritanya? Ya awal sih emang istri saya juga gitu loh ya. Emang basicnya juga di PGTK ya. Ya. Nah, terus
kita punya niatan gimana sih kita bermanfaat bagi diri kita dan orang lain. Oke. Nah, dari situ coba saya mengembangkan kemampuan yang dimiliki oleh istri saya gitu loh. Nah, ya udah dari awal kita ngontrak PAUD ya sampai pendidikan lah ya ini ya, sampai sekarang kita punya sekolahan sendiri. Di sisi lain kita juga terjalin hubungan hablum minannas itu sendiri. Kita bisa membantu orang di sekitar. Kita bisa mendidik anak-anak supaya bisa. Nah, itu yang target. Artinya bukan mutlak total bisnis. Itu kan pasti butuh modal, butuh harus beli tanah, harus beli itu segala macamnya. Itu kayak gimana sih? Ya, karena saya ada pandangan ke depan gitu loh. Dari sisi pekerjaan tadi ya, dari kerja sip, terus karirnya juga dari mulai dari bawah segala macamnya gitu. Terus kemudian bisa menghasilkan sebuah yayasan pendidikan, itu tipsnya apa, Mang? Bisa memanage keuangan itu sendiri ya. Cara memanage keuangan itu sendiri seperti apa, Mang? Ya, sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan. Hanya untuk kebutuhan gaya gitu loh ya. Saya nanti dulu. Saya harus ada pandangan ke depan yang lebih, biar nanti saya itu punya waktu untuk istirahat gitu. Terus yang kedua? Yang kedua, walaupun ini seperti apa, usahakanlah sedikit aja kebutuhan itu kita bisa nabung itu. Walaupun nilainya sedikit, tapi jangan lupa loh. Sedekah itu sangat membantu juga. Berarti itu ada dua hal yang harus dilakukan berarti ya. Yang pertama adalah bagaimana menyisihkan uang ya. Berapapun yang dapat disisihkan. Itu yang pertama. Kemudian yang penting setiap bulannya tidak defisit. Benar nggak? Iya, benar gitu ya? Betul. Benar ya. Berarti terus yang kedua adalah sedekah. Iya. Kenapa sedekah? Itu sadar nggak sadar, justru dari sedekah itu rezeki kita itu kayak dibuka dari sisi lain, dari sisi yang kadang kita nggak terduga. Jadi sedekah itu benar-benar harus ikhlas gitu ya. Maka pasti akan mendapatkan sesuatu yang memang kita inginkan. Dari sisi lain yang tak terduga itu. Itu ada istilah itu rezeki yang nggak diduga-duga. Nggak diduga-duga. Itu maksud gue itu. Iya. Itu yang luar biasa. Yang keempat, bersyukur loh ya. Bersyukur. Apapun yang ini yang artinya benar-benar bersyukur. Kuncinya gitu. Yang tulus dari hati benar ya. Nggak hanya lisan gitu. Nikmat akan ditambahkan kalau kamu emang mensyukuri apa yang Tuhan berikan kan gitu. Tapi kalau kamu kufur tunggu aja gitu ya. Dengan bersyukur maka akan dilipat gandakan rezeki kita. Itu sebuah tips yang kalau saya sangat wise ya, sesuai dengan usianya. jadi itu luar biasa, Mang Anis. Itu mudah-mudahan bisa dicontoh anak-anak muda sekarang bahwa bekerja itu memang kuncinya adalah bersyukur. Nah, teman-teman, kita sudah selesai tadi sharing session dengan Mang Anis. Luar biasa, banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah dari sisi keuletannya, dari sisi tanggung jawabnya, kemudian dari sisi kerja kerasnya,
Dan terakhir adalah dari sisi humanismenya luar biasa. Dari sisi islaminya juga keluar juga ternyata dia adalah jebolan dari pondok pesantren yang ternama. Benar kan? Benar kan? Nah, untuk itu biar teman-teman juga tidak ketinggalan, jangan lupa tetap subscribe di channel ini karena subscribe di channel ini akan banyak inspirasi dari teman-teman yang lain. Insya Allah. Ya, sampai ketemu di part kedua. Sama Bang Anis. Penasaran sama Bang Anis? Jangan lupa subscribe-nya. Jangan lupa like-nya.